Tuhan kali ini sangat luar biasa, yaitu jangan padamkan roh. Kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 16. Bisa tolong dibacakan? Wahyu 3 ayat 16, salah satu. Wahyu 3 ayat ke-16. Yes. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Ya saudara, kata suam-suam itu tidak enak. Saya kalau minum suam-suam itu enak, saya akan muntah. Kenapa? Karena tidak panas, tidak dingin. Nah, seperti juga kita anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita percatuan itu setengah-setengah. Saya contoh gini, saya hari ini percaya Tuhan, besok percaya yang lain. Saudara, jangan. Tuhan sendiri bilang kita harus benar-benar percaya total. Karena apa? Jangan jelas ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, keras ini firman. Intinya apa? Kita sebagai anak Tuhan jangan mendua hati. Satu contoh, kita kadang-kadang masih percaya tentang horoskop, tentang ramalan, saudara. Jangan. Kenapa? Kita harus percaya kepada Tuhan 100%, saudara. Ada firman di dalam Yesaya 4:10. Jangan takut sebab aku Allahmu, jangan bimbang, aku menyertai engkau dengan tanganku yang baik. Artinya apa saudara? Kita percaya di dalam Yesaya 4:10, kita ada di dalam lindungan Tuhan. Bagaimana kita supaya tidak memadamkan roh, saudara? Terkadang mungkin melalui kita namanya kadang-kadang kita itu kenapa khusus, saudara? Kita kadang-kadang ngomong yang nggak benar sama orang, apalagi yang orang-orang yang suka kipu-kipu. Jangan, saudara. Kita hari ini kita adalah Dewan Musyawarah Allah. Kita adalah bangsa imam darah. Kita harus berubah mindset kita. Kita harus percaya bahwa kita harus benar-benar total sama Tuhan. Nah, pertama apa? Memiliki keyakinan yang teguh. Kita percaya sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada yang lain, saudara. Kita buka di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan firman yang lain, saudara. Kita harus benar-benar percaya bahwa firman itu hidup di dalam hidup kita. Di saat kita mengalami masalah, kita percaya ya, melalui pendengaran. Jangan kita dengar-dengar gosip, saudara. Kita tetap mendengarkan firman. Karena apa? Di saat kita dengarkan firman itu hidup, dan kita sanggup mengalami segala masalah. Ada firman ngomong gini ya, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita, karena Tuhan itu adil. Terkadang kita merasa tuh, aku gak mampu, aku tidak kuat. Kenapa? Kita percaya Roh Kudus yang ada pada kita lebih besar, saudara. Percaya. Ada firman ngomong gini, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, mulut kita itu ada kuasa. Terkadang apa? Kita kadang-kadang ngomong itu apa? Suka ngomong negatif, saudara. Jangan. Kenapa? Ada firman ngomong gini ya, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita jangan kumpul sama orang-orang yang nggak benar. Satu contoh, kita beribadah di sini, di tempat Ibu Pendeta Yanti di GBPS Katotan, itu betul, saudara. Dan di tempat ini kita saling berbagi, saling menguatkan, dan kita menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Jaga hati supaya kita tidak memadamkan roh. Apa jaga hati? Di dalam Amsal 4 ayat 23 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jangan hati kita tuh busuk, saudara. Kita di sini haleluya, bilang haleluya, saudara. Banyak, saudara. Kita coba di sini belajar. Kita itu adalah suratan-suratan yang dibaca orang, termasuk yang ngomong, saudara. Saya juga termasuk. Kita semua belajar ya. Kita tidak ada yang istimewa. Kita semua itu sama di depan Tuhan. Kita belajar gimana kita menjadi dampak. Seperti Amsal 4:23, jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa? Melalui mulut kita bukan jadi batu sandungan. Mungkin gini, satu contoh dulu, saya mau bersaksi, saya menjaga orang tua waktu sakit di RSA juga, tapi akhirnya meninggal. Nah, gimana saya sebagai anak Tuhan, kebetulan keluarga saya masih dalam tanda kutip belum percaya Tuhan Yesus. Saya gimana jadi berkat, walaupun saya sebagai adik ya, selalu salah, tapi saya belajar gimana saya menjaga hati. Kenapa? Di saat saya menjaga hati, disitulah saya mendapatkan apa? Kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Hati itu adalah cendera tubuh. Di saat kita nggak benar, maka mulut kita ngawur, saudara. Nah, ada firman ngomong gini ya, di dalam apa? Kita berarti apa? Jagalah lidahmu. Mulutmu itu hati-hati, kan apa? Di saat kita ngomong, kita jadi berkat bagi orang lain, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Tidak cinta uang, saudara. Supaya kita tidak memadamkan roh, tidak cinta uang. Bisa minta tolong dibacakan 1 Timotius 6 ayat 10, salah satu. Bisa Pak? 1 Timotius 6 ayat 10, tolong. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Yes. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya Amin. dengan berbagai-bagai duka. Amin. Karena akar segala kejahatan cinta akan uang. Loh, bukan orang kaya tidak boleh kaya loh, salah loh. Justru kita menjadi berkat di saat kita diberkati Tuhan, kita menjadi saluran. Kenapa? Ada firman ngomong gini ya, kita adalah bangsa imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah yang kudus. Nah, saudara, seperti juga ketika di Mesir Yusuf menjadi pemimpin. Nah, di saat kita lihat di Indonesia membutuhkan Yusuf akhir zaman, jadi kita ini, saudara, sudah saatnya. Nah, saudara, di saat kita diberkati Tuhan, yang penting apa? Kita jaga hati. Kadang-kadang kita terlengah. Bukan kalau kutip kita nggak boleh punya, kita bukan nggak boleh punya uang ya. Kita punya, tapi apa? Kita harus jaga hati. Kenapa? Karena akar segala kejahatan cinta uang, saudara. Cinta uang. Kenapa? Kita tidak boleh melekat. Terlebih lagi apa? Tamak, saudara. Banyak. Satu contoh gini. Saya punya teman, orang kaya banget. Di saat aku tolong ya, satu contoh aku mengalami kesulitan, dia bilang, oh aku tidak mau kok, kamu siapa? Kita sebagai anak Tuhan, kita belajar memberi. Kenapa Tuhan sendiri ngomong ya, semakin kita memberi, kita akan diberkati Tuhan, saudara. Yang keempat apa, saudara? Trust. Yang keempat apa, saudara? Trust. Tetap percaya. Di dalam Yesaya 41:10 apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Loh, kita tuh punya Allah yang Immanuel, saudara. Allah yang sanggup. Apapun masalahmu. Mungkin saat ini dunia mengalami resesi, tapi kita apa? Resepsi, saudara. Kita percaya. Mungkin saudara di dunia gonjang-ganjing, tapi kita percaya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada di cover. Nah, kita coba berdoa ke Tuhan, cover kami, lindungi kami, karena kita percaya di dalam Yesaya 41 kita aman, saudara. Apapun masalahnya, kita adalah pilihan Tuhan, kita dipimpin Tuhan. Jangan takut, saudara. Allah sendiri berjanji, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Berarti Allah itu Immanuel, saudara. Dan jangan bimbang. Nah, kelemahan kita itu apa? Ragu-ragu, khawatir. Nah, 1 Petrus 5 ayat 7 apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kan apa khawatir? Kelemahan kita itu apa? Bimbang. Saya doa tadi contoh ini, Tuhan, saya besok ingin punya ini. Ternyata belum dijawab, pikir lu iya ya. Nah,
Tuhan kali ini sangat luar biasa, yaitu jangan padamkan roh. Kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 16. Bisa tolong dibacakan? Wahyu 3 ayat 16, salah satu. Wahyu 3 ayat ke-16. Yes. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Nah, saudara, kata suam-suam itu tidak enak. Satu itu saya kalau minum suam-suam itu enak, saya akan muntah. Kenapa? Karena tidak panas, tidak dingin. Nah, seperti juga kita anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita percaya Tuhan itu setengah-setengah. Satu contoh gini, saya hari ini percaya Tuhan, besok percaya yang lain. Saudara, jangan. Tuhan sendiri bilang kita harus benar-benar percaya total. Karena apa? Dengan jelas ya. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, saudara, keras nih firman. Intinya apa? Kita sebagai anak Tuhan jangan mendua hati. Satu contoh, kita kadang-kadang masih percaya tentang horoskop, tentang ramalan, saudara. Jangan. Kenapa? Kita harus percaya kepada Tuhan 100%, saudara. Ada firman di dalam Yesaya 41:10. Jangan takut sebab aku Allahmu, jangan bimbang, aku menyertai engkau dengan tanganku yang baik. Artinya apa, saudara? Kita percaya di dalam Yesaya 41:10, kita ada di dalam lindungan Tuhan. Bagaimana kita supaya tidak memadamkan roh, saudara? Terkadang mungkin melalui kita namanya kadang-kadang kita itu kenapa khusus, saudara? Kita kadang-kadang ngomong yang nggak benar sama orang, apalagi yang orang-orang yang suka kipu-kipu. Jangan, saudara. Kita hari ini kita adalah Dewan Musyawarah Allah. Kita adalah bangsa Imam Madara. Kita harus berubah mindset kita. Kita harus percaya bahwa kita harus benar-benar total sama Tuhan. Nah, pertama apa? Memiliki keyakinan yang teguh. Kita percaya sekali Yesus tetap Yesus, tidak ada yang lain, saudara. Kita buka di dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan firman yang lain, saudara. Kita harus benar-benar percaya bahwa firman itu hidup di dalam hidup kita. Di saat kita mengalami masalah, kita percaya ya, melalui pendengaran. Jangan kita dengar-dengar gosip, saudara. Kita tetap mendengarkan firman. Kenapa? Di saat kita dengarkan firman itu hidup dan kita sanggup mengalami segala masalah. Ada firman ngomong gini ya, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan kita, karena Tuhan itu adil. Terkadang kita merasa tuh, aku gak mampu, aku gak kuat. Kenapa? Kita percaya Roh Kudus yang ada pada kita lebih besar, saudara. Percaya. Ada firman ngomong gini, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, mulut kita itu ada kuasa. Terkadang apa? Kita kadang-kadang ngomong itu apa? Suka ngomong negatif, saudara. Jangan. Kenapa? Ada firman ngomong gini ya, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita jangan kumpul sama orang-orang yang nggak benar. Satu contoh, kita beribadah di sini, di tempat Ibu Pendeta Yanti di GBPS Katotan, itu betul, saudara. Dan di tempat ini kita saling berbagi, saling menguatkan, dan kita menjadi terang di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang kedua apa, saudara? Jaga hati supaya kita tidak memadamkan roh. Apa jaga hati? Di dalam Amsal 4 ayat 23 apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jangan hati kita tuh busuk, saudara. Kita di sini haleluya dulu, haleluya, saudara. Banyak, saudara. Kita coba di sini belajar. Kita itu adalah suratan-suratan yang dibaca orang, termasuk yang ngomong, saudara. Saya juga termasuk. Kita semua belajar ya. Kita tidak ada yang istimewa. Kita semua itu sama di depan Tuhan. Kita belajar gimana kita menjadi dampak. Seperti Amsal 4:23, jagalah hatimu
dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa? Melalui mulut kita bukan jadi batu sandang. Mungkin gini, satu contoh dulu, saya mau bersaksi, saya menjaga orang tua waktu sakit di RSA juga, tapi akhirnya meninggal. Nah, gimana saya sebagai anak Tuhan, kebetulan keluarga saya masih dalam tanda kutip belum percaya Tuhan Yesus. Saya gimana jadi berkat, walaupun saya sebagai adik ya, selalu salah, tapi saya belajar gimana saya menjaga hati. Kenapa? Di saat saya menjaga hati, disitulah saya mendapatkan apa? Kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Hati itu adalah cendera tubuh. Di saat kita nggak benar, maka mulut kita ngawur, saudara. Nah, ada firman ngomong gini ya, di dalam apa? Kita berarti apa? Jagalah lidahmu. Mulutmu itu hati-hati, kan apa? Di saat kita ngomong, kita jadi berkat bagi orang lain, saudara. Yang ketiga apa, saudara? Tidak cinta uang, saudara. Supaya kita tidak memadamkan roh, tidak cinta uang. Bisa minta tolong dibacakan 1 Timotius 6 ayat 10, salah satu. Bisa Pak? 1 Timotius 6 ayat 10, tolong. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Yes. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Amin. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Karena akar segala kejahatan cinta akan uang. Loh, bukan orang biasa tidak boleh kaya loh, salah loh. Justru kita menjadi berkat di saat kita diberkati Tuhan, kita menjadi saluran. Kenapa? Ada firman nama gini ya, kita adalah bangsa imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah yang kudus. Nah, saudara, seperti juga ketika di Mesir Yusuf menjadi pemimpin. Nah, di saat kita lihat di Indonesia membutuhkan Yusuf akhir zaman, jadi kita ini saudara, sudah saatnya. Nah, saudara, di saat kita diberkati Tuhan, yang penting apa? Kita jaga hati. Kadang-kadang kita terlengah. Bukan kalau kutip kita nggak boleh punya, kita bukan nggak boleh punya uang ya. Kita punya, tapi apa? Kita harus menjaga hati. Kenapa? Karena akar segala kejahatan cinta uang, saudara. Cinta uang. Kenapa? Kita tidak boleh melekat. Terlebih lagi apa? Tamak, saudara. Banyak. Satu contoh gini. Saya punya teman, orang kaya banget. Di saat aku tolong ya, satu contoh aku mengalami kesulitan, dia bilang, aku tidak mau kok, kamu siapa? Kita sebagai anak Tuhan, kita belajar memberi. Kenapa Tuhan sendiri ngomong ya, semakin kita memberi, kita akan diberkati Tuhan, saudara. Yang keempat apa, saudara? Trust. Yang keempat apa, saudara? Trust. Tetap percaya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Loh, kita tuh punya Allah yang Immanuel, saudara. Allah yang sanggup. Apapun masalahmu. Mungkin saat ini dunia mengalami resesi, tapi kita apa? Resepsi, saudara. Kita percaya. Mungkin saudara di dunia gonjangan, tapi kita percaya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ada di cover. Nah, kita coba berdoa ke Tuhan, cover kami, lindungi kami. Karena kita percaya di dalam Yesaya 41 kita aman, saudara. Apapun masalahnya, kita adalah pilihan Tuhan. Kita dipimpin Tuhan. Jangan takut, saudara. Allah sendiri berjanji, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Berarti Allah itu Immanuel, saudara. Dan jangan bimbang. Nah, kelemahan kita itu apa? Ragu-ragu, khawatir. Nah, 1 Petrus 5 ayat 7 apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu pada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kan apa khawatir? Kelemahan kita itu apa? Bimbang. Saya doa tadi contoh ini, Tuhan, saya besok ingin punya ini. Ternyata belum dijawab, pikir iya ya. Nah,
Tuhan kali ini sangat luar biasa, yaitu jangan padamkan roh. Kita buka di dalam Wahyu 3 ayat 16. Bisa tolong dibacakan? Wahyu 3 ayat 16, salah satu. Wahyu 3 yang ke-16. Yes. Jadi karena engkau suam-suamku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Amin. Jadi karena engkau suam-suam kuku. Nah, saudara, kata suam-suam itu tidak enak. Saya kalau minum suam-suam itu enak, saya akan muntah. Kenapa? Karena tidak panas, tidak dingin. Nah, seperti juga kita anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita